Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lilis Rodiawati di LL Klasmat, kelasnya belajar matematika. Sambil menikmati pemandangan dari atas bukit pegunungan, saya akan membahas rumus sudut ganda atau sudut rangkap. Pengertian sudut ganda di sini adalah penjumlahan dua sudut yang sama besar. Ini pengembangan rumus sudut rangkap ini didasari oleh rumus sin alfa plus beta cos alfa plus beta tan alfa plus beta. Masih ingatkah rumusnya? Yuk kita bahas rumus sudut rangkap dan soal-soalnya. Mari kita bahas rumus-rumus sudut ganda atau sudut rangkap. Yang pertama kita bahas tentang rumus sudut rangkap untuk sinus, yaitu sin 2A. Ini sin 2A itu sama dengan sin A ditambah A. Menurut rumus jumlah dan selisih bahwa sin A ditambah sin A adalah sin A cos A ditambah cos A sin A. Sehingga jawabannya 2 sin A kali cos A. Sekarang sudut rangkap. Sin 2A sama dengan 2 sin A kali cos A. Contoh, 1 sin 10 derajat sama dengan 2 kali sin 5 kali cos 5. 5 ditambah 5 kan 10 ya. Berarti 2 sin 6P. Berarti 2 sin 3P kali cos 3P. Sin T sama dengan 2 sin setengah T dikali cos setengah T. Contoh soal nomor 1. Diketahui cos alfa sama dengan 3/5. Nilai sin 2 alfa sama dengan titik-titik. Kita bahas, kita gunakan pendekatannya menggunakan perbandingan segitiga dengan menggunakan segitiga siku-siku. Kita gambar segitiganya. Sudah digambar, maka cos alfa sama dengan 3/5, maka sisi miringnya adalah 5. Sehingga diperoleh sisi tegaknya 4, yaitu dari 5 kuadrat dikurangi 3 kuadrat. Akar dari 5 kuadrat dikurangi 3 kuadrat sama dengan 4. Maka sin alfa sama dengan 4/5. Segitiganya tadi sudah diketahui bahwa cos alfa sama dengan 3/5, sedangkan sin alfa sama dengan 4/5. Maka sin 2 alfa sama dengan 2 sin alfa kali cos alfa. 2 kali sin alfanya 4/5, kemudian cos alfanya 3/5. Maka jawabannya 24/25. Sekarang soal nomor 2. Kita jawab. Jika tan A sama dengan setengah, maka sin 2A sama dengan berapa? Kita bahas. Juga sama kita menggunakan pendekatannya segitiga ya. Maka tan A-nya tadi setengah akar setengah. Berarti posisinya maka R-nya adalah 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Berarti R-nya adalah akar 5. Maka sin A sama dengan 1 per akar 5. Kemudian cos A-nya 2 per akar 5.
maka sin 2A sama dengan 2 sin A kali cos A. Berarti 2 kali sin A-nya 1/5 kali cos A-nya 2/5. Berapa jawabannya? Oke, 4/5. Soal nomor 3. Jika sin X dikurangi cos X sama dengan P, maka harga sin 2X sama dengan titik-titik. Oke, kita jawab bahasannya, kita lihat. Nah, di sini kita kalikan dengan mengkuadratkan ya. Sin X min cos X sama dengan P, masing-masing kita kuadratkan, maka sin X min cos X kuadrat sama dengan P kuadrat. Nah, sekarang sin X dikurangi cos X dikuadratkan. Ingat ke cara mengkuadratkan. Maka di sini sin dikuadratkan adalah sin kuadrat, kemudian 2 kali min cos kali sin, berarti 2 min 2 sin X cos X. Sekarang min cos dikuadratkan, berarti plus cos kuadrat, sama dengan P kuadrat. Nah, sekarang kita sederhanakan. Maka sin kuadrat X dikurangi 2 sin X kali cos X ditambah cos kuadrat X sama dengan P kuadrat. Kita susun. Sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X dikurangi 2 sin X kali cos X sama dengan P kuadrat. Nah, sekarang sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X sama dengan berapa? Sama dengan 1 dikurangi 2 sin X kali cos X-nya adalah sin 2X. Nah, maka sama dengan P kuadrat. Oke, jawabannya 1 min P kuadrat sama dengan sin 2X. Nah, jadi harga sin 2X adalah 1 min P kuadrat. Sekarang sudut rangkap untuk cos ya. Cos 2A sama dengan cos kuadrat A dikurangi sin kuadrat A. Nah, maka 2 cos kuadrat A dikurangi 1. Boleh juga ada 1 min 2 sin kuadrat A. Jadi cos 2A ini sudut rangkap ada 3 rumus ya penguraiannya. Cos kuadrat A dikurangi sin kuadrat A, yang pertama, yang kedua boleh 2 cos kuadrat A dikurangi 1, dan yang ketiga 1 min 2 sin kuadrat A. Nah, sekarang kita jawab soal. Persatu, diketahui cos alfa sama dengan 1/3. Maka cos 2 alfa sama dengan titik-titik. Oke, bahasannya. Nah, cos 2 alfa rumusnya apa? 2 cos kuadrat alfa dikurangi 1. Karena cosnya diketahui ya. Maka 2 kali 1/3 kuadrat dikurangi 1. Berarti sama dengan 2/9 dikurangi 1. Jawabannya berapa? 7 min 7/9. Sekarang nomor 2. Diketahui sin X sama dengan setengah. Maka cos 2X sama dengan titik-titik. Bahasannya ya. Cos 2X sama dengan 1 dikurangi 2 sin kuadrat X. Nah, karena di sini yang diketahuinya adalah sin, maka menggunakan rumus 1 min 2 sin kuadrat X. Oke, kita masukkan 1 dikurangi 2, karena sin X-nya setengah, berarti 2 kali setengah kuadrat. 2 kali setengah kuadrat sama dengan berapa? Nah, sama dengan setengah. Oke, 1 dikurangi setengah. Iya, setengah. Sekarang sudut rangkap untuk tangan ya. Rumus sudut rangkap tan 2A sama dengan 2 tan A dibagi 1 min tan kuadrat A. Oke, kita buat soalnya. Contoh, 1 tan 20. Nah, berarti di sini jawabannya berapa? 2 tan A. Berarti A-nya berapa? A-nya 10.
Oke, berarti 2 tan 10. Karena 2A sama dengan 20, maka A-nya adalah 10. Maka 2 tan 10 dibagi 1 min tan kuadrat 10. Oke, sekarang tan 10x. Nah, berarti A-nya berapa? A-nya adalah 5x. Masukkan ke rumus. Berarti 2 tan 5x dibagi 1 min tan kuadrat 5x. Nah, sekarang kita jawab soal. Jika tan A sama dengan 3, maka tan 2A sama dengan titik-titik. Oke, kita bahas. Nah, tan 2A rumusnya apa tadi? Kita ulang, yaitu 2 tan A dibagi 1 min tan kuadrat A. Nah, sekarang A-nya adalah 3. Tinggal masukkan tan 2A sama dengan 2 kali 3 dibagi 1 min 3 kuadrat. Berapa nih? 2 kali 3, 6 dibagi negatif 8. Jawabannya? Negatif 3/4. Soal nomor 2. Jika cos X sama dengan 5/13, maka tan 2x sama dengan titik-titik. Oke, untuk bahasannya kita menggunakan pendekatan perbandingan trigonometri, yaitu dengan menggunakan segitiga siku-siku. Oke, kita gambar segitiga siku-sikunya. Cos X sama dengan 5/13, berarti mempunyai sisi miringnya 13 dan X-nya adalah 5. Nah, untuk mencari tangen, kita cari sisi tegaknya ya. Maka sisi tegaknya adalah akar dari 13 kuadrat dikurangi 5 kuadrat. Jadi 12. Maka tan X sama dengan 12/5. Nah, sekarang kita tinggal menghitung tan 2X. Rumusnya tan 2X sama dengan 2 tan A dibagi 1 min tan kuadrat A. Tinggal isikan, tan A-nya adalah 12/5. Maka 2 kali 12/5 dibagi 1 min 12/5 kuadrat. Nah, tinggal kita sederhanakan. Berarti 24/5 dibagi 1 min 144/25. Lanjut. Tan 2X sama dengan 24/5 dibagi 1 min 144/25. Maka diperoleh 24/5 dibagi 25 dikurangi 144/25. Nah, maka didapat 24 kali 5 dibagi negatif 119. Oke, 24 kali 5 adalah 120 per negatif 119. Maka tan 2X adalah negatif 120 dibagi 119. Soal berikutnya, tentukan dalam bentuk tunggal 4 sin kuadrat 2X dikurangi 2. Oke, sekarang kita bahas 4 sin kuadrat 2X min 2. Nah, sekarang kita keluarkan negatif 2. Berarti dikalikan negatif 2 kali 1 min 2 sin kuadrat 2X. Nah, sedangkan 1 min 2 sin X rumus dari cos 2X. Maka diperoleh negatif 2 kali cos 2X kali 2. Berarti negatif 2 cos 4X. Soal yang berikut ini kita akan menggunakan persamaan trigonometri dalam penyelesaiannya. Coba soalnya. Tentukan nilai
X yang memenuhi persamaan sin 2X ditambah sin X sama dengan 0. Jika X lebih dari 0 kurang dari 360 derajat. Oke, kita selesaikan. Sin 2X ditambah sin X sama dengan 0. Maka di sini ada rumus sin 2X, rumusnya adalah 2 sin X cos X ditambah sin X sama dengan 0. Maka sin X dikalikan dengan 2 cos X ditambah 1. Ini sama dengan 0. Nah, sekarang kita uraikan. Sin X sama dengan 0. Nah, sekarang nilai sin X yang bernilai 0 berapa sudutnya? Sudutnya yaitu 0 derajat dan 180 derajat. Sekarang yang berikutnya, 2 cos X ditambah 1 sama dengan 0. Maka kita sederhanakan, 2 cos X sama dengan negatif 1. Maka cos X sama dengan negatif setengah. Sekarang untuk cos X sama dengan negatif setengah. Untuk cos yang bernilai negatif ada di kuadran mana? Ya, ada di kuadran 2 dan kuadran 3. Berarti cos X sama dengan negatif setengah di kuadran 2 bernilai 120 derajat. Oke, yang di kuadran 3 240 derajat. Nah, sekarang kita tentukan HP yang memenuhi atau nilai X yang memenuhi. 0 masuk enggak ke interval? Tidak ya, karena di sini kurang dari, bukan sama dengan. Berarti 0 tidak terbawa. Kemudian 120. Oke, masuk. 180 juga HP, kemudian 240. Jadi X yang memenuhi adalah 120 derajat, 180 derajat, dan 240 derajat. Untuk soal yang ini, saya akan memenuhi permintaan untuk pembuktian identitas trigonometri. Oke, soalnya. Tunjukkan bahwa cos X kali 1 min cos 2X sama dengan sin X kali sin 2X. Oke, pembahasannya. Untuk menunjukkan kebenaran kesamaan, kita akan menjabarkan ruas kiri sehingga sama dengan ruas kanan. Oke. Cos X kali 1 min cos 2X, ini adalah ruas kiri, sama dengan sin X kali sin 2X, ini ruas kanan. Yang ruas kiri, kita keluarkan cos X ya. Cos X, rumus di sini ada rumus cos 2X. Cos 2X itu adalah 1 min 2 sin kuadrat X, sama dengan sin X kali sin 2X. Maka cos X ini 1 dikurangi 1 ditambah 2 sin kuadrat X sama dengan sin X kali sin 2X. 1 dikurangi 1 adalah 0 sehingga sisanya tinggal 2 cos X kali sin kuadrat X sama dengan sin X kali sin 2X. Sekarang di sini ada sin kuadrat X. Kita uraikan, maka diperoleh 2 sin X kali cos X kali sin X sama dengan sin X kali sin 2X. Nah, ada rumus lagi, 2 sin X kali cos X. Nah, ini adalah rumus dari sin 2X. Maka hasilnya sin X kali sin 2X sama dengan sin X kali sin 2X. Maka terbukti. Sekian pembahasan tentang sudut rangkap. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.